Oke. Sebentar ya. Oke, ini yang akan kita bahas di slide pengenalan aktuator, efektor, dan sistem mekanik. Jadi ada pembahasan motor DC, tapi belum mendalam. Kemudian roda-roda gigi, giring itu seperti apa, motor servo, lalu untuk mengendalikan kecepatan motor DC dan arah putaran motor servo menggunakan PWM atau pulse width modulation. Kemudian ada nanti yang namanya degree of freedom, lalu holonomicity, kemudian locomotion, pergerakan sistem mekatronika, lalu manipulasi, jadi bagaimana sistem mekatronika yang kita desain itu bisa memindahkan objek, dan yang terakhir kinematics. Ini perhitungan untuk menghitung posisi dan kecepatan dari yang terutama untuk manipulasi ini. Ada dua perhitungan nanti, yaitu forward dan inverse kinematics. Oke, sebelum membahas yang ini, kita lihat dulu apa sih aktuator dan apa sih efektor itu. Ini gambar ini mungkin umum ditemukan di robotika sebenarnya, bukan di mekatronika yang general. Jadi agent ini bisa dimisalkan sistem, bisa robotika, bisa kita sendiri pun bisa dianggap sebagai agent. Jadi sesuatu yang bekerja di lingkungan tertentu. Nah, agent ini dia akan menerima persepsi dari lingkungannya, apa aja sih yang ada di lingkungannya, baik di sekitarnya maupun di dalam dirinya. Kemudian persepsinya diterima oleh sensor, kemudian setelah itu diolah untuk dikeluarkan aksinya terhadap lingkungannya. Di apakah hanya diam saja atau harus mengerjakan sesuatu. Nah, aksinya ini dilakukan oleh aktuator dan efektor. Banyak yang suka keliru, di aktuator dan efektor itu kebanyakan dianggap sama, tapi sebenarnya enggak. Kalau efektor itu device dari sistem mekatronika yang punya pengaruh langsung ke lingkungan. Nanti kita lihat seperti apa sih efektor itu. Kemudian efektor ini harus sesuai dengan tugas yang dikerjakan oleh sistem. Dan controller ini bisa memerintah efektor untuk menyelesaikan tugas yang diinginkan. Di misalnya roda itu adalah efektor. Kemudian baling-baling tapi bentuk baling-balingnya itu efektor. Jepit kalau yang ada di tangan robot seperti ini itu efektor. Nah, kalau aktuator ini adalah mekanisme sistem mekatronika yang bisa membuat efektor mengerjakan aksinya, mengeksekusi aksinya. Aktuator ini mengkonversi energi dari gerak ke gaya, dari gerak atau gaya, bisa dari listrik, kemudian bisa juga dari tenaga mekanik lainnya, kemudian bisa juga
diberi daya oleh udara, listrik maupun cairan. Nah, ini nanti yang membedakan. Electricity ini biasanya diwakili oleh motor-motor listrik, bisa DC, bisa AC. Kemudian fluida dan udara ini diwakili oleh sistem mekanik, sistem hidrolik dan pneumatik. Jadi kalau aktuator itu mekanisme penggeraknya, kalau efektor itu bentuk penggeraknya. Nah, ini beberapa contoh efektor. Efektor yang ada di sistem mekatronika tentu berbeda dengan yang ada di sistem biologi. Misalnya roda, kemudian trek, gripper, penjepit. Sementara kalau di kita, misalnya ambil diri kita sendiri deh, manusia. Tangan kita, ini vektor. Kaki, telapak kaki, itu vektor. Nah, kalau aktuatornya, kalau di sistem mekatronika, ini beberapa contohnya. Motor listrik, hidrolik, silinder pneumatik, lalu ada lagi material yang sensitif terhadap temperatur. Berarti kalau di manusia itu apa? Aktuatornya itu syaraf kita dong. Syaraf kita. Otot kita. Otot kita bukannya controller. Syaraf. Controller syaraf. Syaraf itu masuk ke controller kita. Jadi gimana ya? Kalau di sistem mekatronika ibaratnya otak kita itu, misalnya kalau pakai microcontroller, yaitu microcontrollernya. Kemudian kalau untuk ke efektornya, ke aktuatornya, ke motor misalnya, kan perlu ada wiring, bisa kabel, bisa yang non-wireless. Nah, itu ibaratnya jaringan syarafnya. Berarti aktuator untuk manusia itu jaringan syarafnya? Otot kita, nggak ototnya. Kalau syarafnya itu seperti apa? Wiringnya. Wiringnya. Oke, berarti otot dan tulang gitu ya? Otot tulang sendi. Ke tulang bisa juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya yang menggerakkan tulang kita juga otot sih. Ya oke lah otot kalau gitu. Tapi nanti, tulang juga bisa karena nanti di contoh yang manipulator juga ada contoh link dengan join. Nanti kita lihat ya. Nah, ini contoh kalau yang di tubuh manusia di sistem rehabilitasi, misalnya untuk sistem support lengan. Jadi kalau ada yang punya kelainan, Ibu suaranya putus-putus. atau mengangkat. Bu, ibu suaranya putus-putus. Belanda diambilnya. Ada yang seperti ini. Jadi ini ada tiang, kemudian lengannya diberi penyangga. Nah, untuk menggerakkan aktuatornya dipasang di mana? Bahu ya. Sendi yang ada di bahu, kemudian sendi yang ada di siku. Aktuator rotasi. Bu, ibu suaranya putus-putus saya sekarang. Bukan berupa putaran, tapi translasi. Sempat berhenti. Ya suaranya sempat nggak ada gitu, hilang. Oh, ini dari kemarin kuliah. Agak masalah ya. Saya nggak tahu ini jaringannya atau mic saya ini.
Oke, balik lagi ke sini. Untuk sistem support lengan yang punya masalah, misalnya nggak kuat ngangkat nih, untuk rehabilitasinya, aktuatornya yang dipasang bisa berupa aktuator rotasional seperti ini. Jadi untuk melatih lengan supaya bergerak, kita bisa pasang tiang sejajar dengan badan kita, lalu aktuator yang rotasional berputar dipasang di sendi bahu, dan satu lagi aktuatornya dipasang di sendi siku ini. Lalu ada juga bentuk yang ini, pergeseran, translasi. Jadi satu ujungnya dipasang di sini, bisa fleksibel, bisa bergerak, kemudian nanti menggerakkan lengan atas, sementara yang satu lagi pergeseran juga seperti ini, menggerakkan lengan bawah ini. Lalu ada lagi yang seperti ini, aktuatornya berupa katrol, tapi menggunakan bantuan transmisi kabel. Sama yang perlu dipasang di persendian bahu dan siku untuk katrol-katrolnya. Kemudian nanti di sini aktuatornya bisa berupa motor, akan menarik untuk melatih mengangkat lengan, menarik dan mendorong kabel. Lalu ada lagi yang seperti ini. Tiang besar dipasang, kemudian ada kabel transmisi, aktuatornya dipasang di tiangnya, jadi nggak ditempel di badan pasien rehab, jadi dipasangnya di atas, ini nanti yang bergeser untuk mengangkat dan menurunkan lengan. Nah, ini beberapa contoh aktuator, bentuk-bentuknya ada yang rotasi, ada yang translasi, ada yang pakai katrol, ada juga yang dipasang di luar tubuh manusia. Lalu kita masuk ke tipe aktuator. Tadi sudah disebutkan beberapa jenis-jenisnya. Nah, ini kita perdalam lagi. Untuk tipe yang pertama, motor elektrik, ini aktuatornya menggunakan motor elektrik untuk menggerakkan join individual. Nanti akan kita kenal join itu join dan link. Nanti akan kita kenal lebih dalam di slide yang hampir terakhir. Nah, tapi ini saya kenalkan sekarang. Join itu adalah persendian. Kemudian nanti ada yang namanya link, itu bagian yang menghubungkan sendi. Jadi yang utamanya adalah sendi atau join, kemudian nanti ada penghubungnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini join yang dipasang dipasang aktuator. Ini aktuatornya sayangnya di luar, tapi joinnya ini. Kemudian penghubungnya antara join satu dengan join lain, ini disebut link. L-I-N-K. Nah, untuk motor elektrik, ini sekarang paling banyak digunakan untuk sistem mekatronika. Untuk menggerakkan sistem mekatronika. Kenapa? Nanti ada alasannya, ada perbandingannya. Kenapa nggak pakai hidrolik? Kenapa nggak pakai pneumatik untuk sistem kebanyakan? Lalu yang kedua, yang hidrolik. Di sini piston hidrolik dan rotary vane itu digunakan untuk menggerakkan aktuator. Nah, hidrolik ini punya keuntungan powernya, sebenarnya kelemahan juga nanti ada, powernya tinggi yang dihasilkan, kemudian bisa mengangkat beban yang berat. Lalu ada sistem yang menggunakan pneumatik. Nah, ini mirip dengan hidrolik,
kemampuannya, tapi untuk sistem yang lebih kecil. Kemudian untuk mentransfer atau memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lain, ini relatif lebih sederhana aplikasinya dibanding yang hidrolik. Jadi kalau yang berat-berat, memang baiknya menggunakan hidrolik. Yang lebih ringan bisa menggunakan pneumatik. Nah, nanti kalau untuk masalah harga, itu rata-rata pakai motor elektrik. Kemudian ada lagi beberapa tipe aktuator, bisa berupa material fotoreaktif, lalu material yang reaktif terhadap bahan kimia, atau material yang reaktif terhadap bahan yang panas, dan ada lagi material piezoelektrik. Nah, ini sedikit contoh bagaimana aktuator elektrik bekerja. Aktuator elektrik ini intinya mengkonversikan energi listrik ke torsi. Nah, kalau di sini contohnya yang linear. Jadi secara mekanik, motor elektrik yang ada di sini ini akan menggerakkan baut supaya bisa bergerak seperti ini, maju mundur. Tapi untuk mencegah keluar, jadi kita tahan pakai mur di sini. Jadi ada penahannya, kalau enggak ini bisa lepas. Nah, kemudian arah dari baut. Saya suka keliru nih, mur dengan baut. Arahnya ini bisa kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya ingin linear, arahnya ke depan ke belakang seperti ini, ya ini kita sesuaikan desainnya. Giginya nanti dipasang di mana. Kemudian pemasangan ulirnya seperti apa. Kalau ingin ke samping, kanan kiri, ini juga nanti kita sesuaikan. Arah motornya apakah tetap seperti ini atau diganti, digeser. Kalau ingin ke atas ke bawah, kita sesuaikan juga. Bisa tetap seperti ini arah motornya, tapi nanti gigi-giginya yang dipasang arahnya bisa berlainan. Nah, kalau pneumatik atau hidrolik, ini bekerja dengan memampatkan udara atau cairan. Jadi kita memberikan tekanan ke tabung piston pneumatik atau hidrolik. Kemudian di sini ada catatan, ketika tekanannya meningkat, silindernya akan bergerak sesuai dengan aksis dari pistonnya, sehingga menimbulkan gaya linear. Nah, kemudian pistonnya ini nanti bisa kembali arahnya ke arah semula dengan mekanisme pegas atau mekanisme tekanan balik dari cairan atau fluida yang ada di tabung ini. Hidrolik juga sama. Kalau pneumatik ini menggunakan udara, fluidanya. Kalau hidrolik biasanya menggunakan cairan, dan cairannya bisa beberapa jenis. Tidak hanya mungkin yang dikenal oli saja, tapi nanti ada beberapa jenis dari minyak hidrolik yang di dalamnya. Kalau bisa pakai air aja bisa nggak sih, Bu? Rata-rata enggak sih, rata-rata jenisnya minyak. Karena kalau air
ada kemungkinan korosinya juga. Karena ini kalau ini kita harus nanya ke orang mesin nih, ke orang material. Kenapa sih milihnya nggak air aja gitu? Kayaknya ini biar nggak karatan mungkin ininya. Iya, karena korosi. Cuma nanti ini ada kerugian juga kalau hidrolik. Memang bisa ngangkat beban yang berat, tapi kemungkinan cairannya bocor itu ada gitu. Pernah lihat ini nggak? Kayaknya di Maranatha juga ikutan nggak ya yang waktu itu kontes robot Indonesia yang abu, yang robot-robot besar? Nggak tahu saya belum. Saya waktu itu masih Belum. masih freshman, masih tahun pertama. Kalau Kevin pernah lihat? Itu rata-rata pas biasanya anak-anak mesin sih yang ikut. Tapi kalau salah kalau dari Unpar itu ada jurusan sendiri mekatronika ya. Biasanya pakai tabung-tabung pneumatik, tapi bikin sendiri. Pakai botol-botol plastik bekas air mineral. Nanti biasanya pada bawa kompresor sendiri. Kalau sudah mau habis, dipompakan ke tabung pneumatiknya. Jadi kalau pakai hidrolik mungkin, cuma kalau di perlombaan, nanti mungkin bisa lihat ya di YouTube juga banyak. Di kontes robot itu diusahakan jangan ada kotoran, cairan yang jatuh. Jadinya nanti merusak arena, jadinya merugikan tim yang lain. Jadi dibatasi biasanya pakai tabung pneumatik aja. Nah ini nanti saya cari materi yang enak untuk dibahas, ya untuk dilihat slide-nya. Dan 2 tahun lalu sebenarnya ada mahasiswa yang yang basicnya dia dari SMK mesin. Aduh, maaf ya. Dan dia masih main-main di sini. Itu dia punya animasi cara kerja pneumatik hidrolik. Nanti akan saya cari juga. Kalau misalnya dalam bentuk video, nanti saya include-kan di e-learning aja deh. Jadi bisa dilihat seperti apa sih cara kerjanya. Kemudian untuk mengatur tekanannya, kemudian mengatur dari satu tabung ke tabung lain itu nanti seperti apa. Nah, sekarang kita beralih ini. Kelebihan lalu kekurangan dari masing-masing sistem pneumatik, hidrolik, dan elektrik. Lalu rekomendasi aplikasi apa yang bisa dipakai. Nah, kalau pneumatik ini keuntungannya sistem yang pakai ini punya gaya yang tinggi, kemudian cepat, kecepatannya juga bagus. Kecepatannya relatif bisa di-adjust, disesuaikan, dan dari tabung yang satu ke yang lain itu independen, nggak tergantung. Nah, kalau hidrolik, keuntungannya instalasinya mudah, kemudian maintenance-nya relatif rendah, efisien, kemudian bisa menghandle gaya dan torsi
secara konstan tanpa kita harus terus-terusan memberikan tekanan ke tabung hidroliknya. Jadi kalau pneumatik ini masih relatif kita harus memberikan tekanan terus. Kalau untuk hidrolik, kalau sudah kasih tekanan dia masih bisa konstan tenaga yang diberikan, jadi kita bisa narik, nggak usah ngasih input dulu ke tabungnya. Kemudian kalau elektrik, nah kalau pneumatik dan hidrolik ini kurang presisi. Kalau elektrik yang jelas presisinya ini paling tinggi dibanding pneumatik hidrolik, terutama untuk masalah pengendalian dan penempatan, positioning. Yang elektrik, motor-motor elektrik juga bisa, mesin-mesinnya bisa beradaptasi untuk proses yang macam-macam, jadi dia fleksibel. Lalu biaya untuk operasinya ini relatif rendah. Untuk kekurangannya, bentar ya. Kalau yang pneumatik, maintenance-nya lumayan harus sering di high maintenance, kemudian biaya operasinya juga tinggi. Jadi yang kita harus perhitungkan adalah penggantian silindernya, kemudian masalah listrik untuk kompresornya. Untuk pemacuran cairan, pendamping seperti ini, reservoir penyimpanan untuk cairannya, lalu motor, lalu pompa. Nah, kalau yang elektrik kekurangannya ini nggak cocok untuk area yang berbahaya. Jadi kalau untuk area berbahaya seperti pertambangan, lebih baik pakai hidrolik atau pneumatik. Kemudian motor elektrik juga nggak kuat untuk di area yang panasnya berlebihan. Pasti kena dampaknya dan rusak. Kemudian untuk gaya, tekanan dan kecepatannya ini setiap motor pasti ada limitasinya, ada keterbatasannya. Bu, kalau yang hazardous area gini bukannya ya, tinggal casingnya aja, masalah casingnya aja untuk elektrik aktuator gini. Nggak cuma casing. Kalau motor listrik ini juga mesti hati-hati kalau ke daerah yang misalnya magnetnya, medan magnetnya tinggi, itu bisa rusak juga. Jadi dilihat-lihat dulu area berbahayanya seperti apa. Kalau misalnya motor listriknya masih bisa menghandle tugas-tugas di situ nggak apa-apa. Tapi kalau udah yang medan magnetnya tinggi atau misalnya tadi untuk mengangkat beban yang berat sekali kurang kuat, jadi biasanya pakai yang hidrolik ini. Kalau kayak cuman sering hujan aja gitu tempatnya gitu, atau kena kalau itu sih nggak masalah, masih bisa dihandle. Kalau yang sering hujan aja, kalau yang ini yang saya nggak pernah main ke pertambangan sih ya, ada yang pernah nggak? Freeport gitu, jadi cuma lihat film-filmnya aja. Tadi ada yang baru masuk.
Kalau di pertambangan nggak hanya hujan kan, biasanya medannya juga berat. Nah, kalau untuk menggerakkan kendaraannya aja, ya pasti pakai motor AC kalau di kendaraan. Tapi kalau sudah mengeruk, kalau kita hanya mengandalkan motor listrik, sementara kita nggak tahu nih, kalau dikeruk, kadang kita nggak tahu di balik hasil kerukan itu apakah ada material yang berbahaya yang misalnya ini overheat, bisa bikin motor kena panas berlebihan atau enggak. Nah, makanya biasanya pakai hidrolik atau pneumatik, tapi rata-rata hidrolik. Jadi ini kita sesuaikan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh sistem mekatronika itu apa, tingkat bahayanya segimana, kita sesuaikan dengan kemampuan. Kalau ini nggak cukup, nggak mampu, bisa ganti ke pneumatik. Kalau pneumatiknya masih kurang, bisa ke hidrolik. Nah, ini ada rekomendasi untuk aplikasi 3 aktuator ini. Kalau yang pneumatik, ini digunakan untuk aplikasi yang mirip-mirip dengan hidrolik, tapi kita harus menyesuaikan dengan kapasitas dari kompresornya. Jadi kalau terlalu sering kompresornya bekerja, nah kita juga harus memikirkan listriknya ada nggak untuk menjamin daya ke kompresornya. Kemudian untuk yang hidrolik, ini sangat cocok untuk aplikasi yang menggunakan gaya yang tinggi. Lalu yang elektrik, ini aplikasi yang paling ekonomis, kemudian skalanya menengah dalam pemrosesannya. Oke, sampai sini gimana? Kalau rata-rata sekarang pakainya ini di pabrik manufaktur yang elektrik. Tapi kalau sudah ke yang lebih berat, pakai pneumatik atau hidrolik. Kalau pneumatik bisa dirasa masih bisa menghandle tugasnya, masalah listrik nggak masalah, untuk keperluan kompresornya pakai pneumatik. Atau kalau untuk aplikasi yang nggak boleh ada ceceran cairan minyak misalnya, pakai pneumatik. Tapi kalau sudah aplikasinya angkat bebannya berat atau tambangan, itu mengeruk untuk mengeruk itu biasanya pakai hidrolik karena sudah berat untuk ngeruk, narik, dorong. Ini nggak bisa kalau untuk elektrik itu kurang kuat. Kalau pneumatik ini ada kendala di kompresornya. Nah, selain yang ini bisa kita katakan sebagai aktuator yang aktif. Jadi masih perlu tenaga dari luar, energi dari luar untuk menggerakkan aktuator ini. Tentu saja kalau elektrik kita kasih tenaga listrik sini, pneumatik juga untuk ke kompresornya. Lalu hidrolik ini bisa elektrik, kemudian nanti diubah ke mekanik untuk ke tabung fluidanya. Nah, ada yang namanya aktuator pasif.
Jadi yang digunakan hanya energi potensial dan interaksi dengan lingkungannya. Contoh yang di alam itu gliding, pernah lihat video atau foto tupai terbang? Atau ada baju yang dirancang mirip tupai terbang itu, jadi orang-orang naik ke atas bukit yang tinggi, kemudian nanti terjun terbang. Bukan terbang sebenarnya, seperti mengendarai angin. Saya sambil ngecek putus atau enggaknya ini. Ini yang ada di alam. Kalau yang di sistem buatan manusia, beberapa contohnya adalah passive walker. Ini digerakkan hanya oleh gravitasi. Atau nanti kalau misalnya sempat, kalian bisa searching passive walker. Jadi mirip kaki manusia, 2 kaki. Kalau nggak salah Belanda, tapi saya lupa kampusnya apa. Itu nanti dia bisa jalan dan seimbang, nggak jatuh kakinya, tanpa diberikan tenaga listrik. Jadi nggak ada roda, nggak ada motor sama sekali, nggak ada pneumatik, nggak ada hidrolik. Hanya mengandalkan perhitungan kestabilan dari teori kontrol, teori kendali, kemudian dimasukkan persamaan energi kinetik ke situ. Tentunya gravitasi juga akan masuk ke persamaannya. Kemudian nanti silakan nanti dilihat, dia bisa jalan, terutama kalau jalanan turun, dia akan lancar. Saya nggak ada fotonya di sini, nanti silakan kalian cari ya, yang passive walker, tapi yang 2 kaki. Nah, untuk ini pengenalan aktuator dan efektor. Sekarang kita masuk ke motor DC, tapi ini masih pengenalan juga, jadi motor DC yang lebih detailnya minggu depan akan kita bahas. Motor DC ini bekerja dengan mengkonversikan energi listrik ke mekanik. Kenapa dibahas? Karena dalam aplikasi banyak digunakan dengan alasan ini. Ukurannya cukup kecil, kemudian harganya juga relatif murah dibandingkan motor AC, dibandingkan sistem hidrolik. Kemudian cukup efisien dan mudah digunakan. Pengendaliannya juga mudah. Cara kerjanya, misalkan nanti dilihat lagi, arus listrik ini dialirkan ke wiring yang dipasang di shaft atau di as yang berputar. Kemudian ketika arusnya mengalir, lilitan kabel atau lilitan wiring itu akan membangkitkan medan magnet. Kemudian medan magnetnya akan bereaksi terhadap magnet yang terpasang di kedua sisi motor ini, as ini, sehingga nanti akan timbul medan magnet juga, dan ini nanti kerjanya akan tolak-menolak dan tarik-menarik. Jadi ketika
ini berputar. Misalnya di sini dia akan menolak sehingga mengakibatkan ini berputar dan ini menarik. Ketika ini balik ke sini, dia menolak, jadi ditolak ke atas, dan di sini menarik, jadi dia berputar terus. Nah, ada motor yang kerjanya bisa dua arah nih, diputarannya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Tinggal kita ganti polaritas tegangan listrik yang diberikan ke motor ini. Jadi dia akan berlawanan putarannya. Itu menjawab kenapa roda ada yang bisa maju, ada yang bisa mundur. Nah ini, tinggal kita utak-atik di tegangan yang diberikan Bu, supaya ya. kalau kita ingin lebih presisi lagi ini tinggal kita tambahin ya. Ininya apa? Apanya? Aktuatornya ini. Ini kan ada satu doang ininya. Apanya? Ininya apa? Bukan aktuator apa? Berasnya. Kita Iya. tambahin kan ini komutatornya. Nah, ini kan cuma ada 2. Kita tambahin 4 gitu misalnya. Atau kita tambahin misalnya langsung aja 10 lah gitu. Ada lebay. Iya, bisa. Lagi nanti kalau sudah masuk ke motor servo, selain lebih presisi, akurasi juga lebih untuk ningkatin kecepatan juga. Cuma ya itu semakin banyak yang kita tambahkan, tentunya harga motornya juga semakin tinggi. Jadi kalau semakin sederhana, ya semakin rendah. Ini paling itu aja sih. Kalau kita ingin, jadi kita sesuaikan lagi dengan aplikasi, mau seberapa cepat, kemudian mau sehandal apa, maksudnya umurnya inginnya lama atau enggak nih komponen yang kita pakai. Umur barang yang kita buat selama apa, itu nanti pasti hubungannya ya ke biaya pembuatannya juga, biaya dari komponennya juga. Ini maaf ya, saya ambil batuk. Oke, ini nanti kita bahas ya lebih dalam di slide-nya. Belum saya edit lagi. Nanti mudah-mudahan Selasa sudah bisa saya upload ya. Ini yang pengenalannya. Oh iya, Bu. Kita Lihat, ngendalin motornya kita kira-kira enaknya pakai apa ya? Kita ingin misalnya muter 15 derajat gitu atau 10 derajat. Enaknya pakai apa ya? Enaknya. kalau masalah posisi itu Ya, jadi udah atau nggak ke bisa. koordinat X gitu misalnya, ke koordinat ini gitu geraknya. Sampai posisinya tuh ada di koordinat gini gitu. Nah, gitu enaknya apa ya? Bentar, ini derajatnya ini derajat putaran, posisi putarannya Ya berapa putarannya, derajat putaran. atau Ya. posisi lokasi. Misalnya kalau sudah dalam kartesian XY. Derajat sama dua-duanya deh, dua-duanya. Biar jelas. Dua-duanya. Oke. Kalau untuk kalau sudah seperti itu, kita nggak bisa pakai motor DC murni. Mau nggak mau pakai servo. Nah, Oke. cuma nanti kita lihat kalau servo itu biasanya lebih ke akurasi posisi derajatnya maupun nanti kalau sudah pakai XY. Karena kalau motor DC murni ini kan kita mengendalikannya, misalnya kasih aja nih tegangan segini nanti makin cepat. Kalau tegangannya diperkecil makin lambat. Open loop. Nah, kalau motor servo itu sudah
closed loop. Jadi ada feedbacknya untuk nanti ngasih tahu. Biasanya kalau motor servo ada yang yang umumnya bukan ada ya. Yang umumnya itu kecepatannya sudah tertentu, jadi nanti tinggal mainin posisinya. Posisinya juga kalau saya mau digerakin ke koordinat X gitu atau ke koordinat X sama dengan 1, ya sama dengan 2, sama dengan 3 misalnya kayak gitu. Itu bisa itu servo. Bisa, ini saya ke belakang ya. Nah ini nanti hitungan ini. Forward dan inverse kinematics. Oke. Nah ini. Ini baru hari Kamis ya. Kalau saya kasih sekarang, saya bahas sekarang, takutnya nggak selesai sampai sini. Oke, Bu. Ini. Nanti ada perhitungannya ini. Biasanya untuk manipulasi, untuk aplikasi manipulator ini. Robot tangan. Nanti kita bahas. Ini. Iya. Sampai mana? Terus untuk motor DC ini harus kita perhitungkan juga masalah efisiensinya. Jadi motor DC itu terus terang tidak efisien secara sempurna. Nggak efisiennya karena ada friksi mekanis di motornya. Kemudian energi ada yang terbuang jadi panas akibat friksi tadi juga. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan losses atau ketidakefisiensian. Misalnya dari masalah windingnya, dari rotornya, dari bearingnya juga bisa, dari medan magnetnya sendiri itu pengaruh, masalah pendinginan pengaruh juga, lalu noise dan vibrasi. Ini yang pengaruhi rugi-rugi motor DC. Kemudian kalau ingin mencari motor yang bagus, tapi tentu harganya mahal karena skala industri, ini efisiensinya sekitar 90%. Kemudian untuk motor-motor mainan yang kecil-kecil, yang biasanya kita pakai untuk hobi, ini efisiensinya 50%. Sama untuk robot mini juga, untuk mikromotor ini efisiensinya malah lebih kecil, 50% atau kurang. Jadi kalau ingin yang bagus, cari yang skala industri. Tapi kalau yang untuk hobi saja, nah ini cukup yang kita temukan sehari-hari, yang bisa kita dapatkan di toko-toko elektronik. Nah ini yang skala industri, mau nggak mau kita harus pesan khusus, nggak bisa semudah dapat di seperti yang skala hobi. Biasanya skala industri untuk apa, Bu, kegunaannya? Bentar ya. Skala industri dipakai di industri tentunya. Maksudnya kegunaannya untuk industrinya untuk seperti apa gitu, contohnya lah. Misalnya yang ini, industri kendaraan, manufaktur kendaraan, untuk assembly, itu yang seperti itu. Oh. Berarti kayak Itu Tesla servo. gitu. Kayak Tesla gitu. Tesla pakainya motor ini, yang industrial grade motor. Jelas, nggak bisa pakai yang ini. Dan kalau Tesla, kendaraan, baik motor
mobil atau motor. Itu sudah motor AC, bukan motor DC lagi biasanya. Tapi mereka pakai baterai itunya. Berarti harus Ada itu. ada konversinya, iya. Gimana lanjut? Iya, Bu, lanjut. Oke. Nah, bentar ya. Untuk motor DC, ini tentu yang diperlukan adalah listrik. Nah, kalau kita ngasih tegangan rendah ke motor, tentunya nanti daya motornya kecil. Kalau kita kasih tegangan yang lebih tinggi, tentu nanti putarannya semakin cepat, tapi ada konsekuensinya. Jangan sampai kita memberikan tegangan berlebih ke motor. Jadi harus kita lihat nih, kapasitas motornya berapa. Kalau misalnya 12 volt, jangan kasih lebih dari itu. Kalau misalnya 24 volt, jangan kasih lebih dari itu. Kenapa? Karena bisa memendekkan umur dari motor itu. Mungkin kasus yang ekstrim, ada yang pernah main-main motor DC nggak untuk hobi? Ngasih tegangannya lebih, jadinya kebakar. Saya dulu pernah pas lagi hobi-hobinya mobil Tamiya. Nah, adik Langsung saya juga berantem. sama. Adik saya juga sama, entah berapa motor Tamiya yang habis itu. Tapi waktu itu juga saya sempat, bukan karena hobi tapi karena terpaksa jadi harus dipicu lagi karena kurang kuat. Jadi mau ngegerakin, kita bikin kincir angin gitu, proyek SMA. Motornya kurang, nggak bisa muter Oh, cepat gitu, ya udah dipicu sama saya. Kasih tegangan yang oke. berlebih. Bentar ya, Buat ini ada yang bilang sama. Ternyata nggak cuma 1-2 orang ya yang punya pengalaman motor Tamiya-nya kebakar. Kalau saya yang kebakar bukan motor sih, sensor. Salah ngasih tegangan kebalik. Nah, ini mungkin jadi pelajaran untuk kita ya, hati-hati. Kalau tadi yang Rainer, masa kincir anginnya motornya kurang kuat, sebenarnya bisa bukan diakali sih. Sebenarnya harus ganti motor sih kalau pingin lebih kuat. cuman ya mau gimana tuh, udah budget dan deadline udah Nah, udah itu. di depan mata. Ya, jadi pengalaman aja ya. Nanti kalau desain mesti hati-hati. Dan sebenarnya dalam proses desain pun nggak menutup kemungkinan gagalnya ada, kebakar itu ada juga. Oke. Oh iya, selain tegangan operasi, motor DC juga ada istilah arus stall atau arus operasi. Nah, saat kita ngasih tegangan konstan ke motor DC, ini arusnya proporsional ke motor itu. Kemudian ketika sudah konstan nih gerakannya, ini akan ada keadaan seolah-olah saat motornya bergerak, berputar, nggak ada hambatan, nggak ada resistansi. Sehingga arusnya, kalau saat dia sudah bergerak konstan di puncak, ini arusnya akan paling sedikit yang bekerja. Jadi kalau dia bergerak, arusnya yang bekerja di motor itu semakin sedikit,
Kemudian kalau misalnya nih, ini untuk contoh, misalnya Tamiya tadi deh. Kalau Tamiyanya kita taruh, kita gerakan tanpa di arena, di lantai aja. Ini arus yang bekerja di motornya akan kecil. Tapi kalau misalnya Tamiyanya kita taruh di arena, terus ada dinding di hadapannya, jadi dia nabrak, mendorong terus. Nah, arus yang bekerja di motor itu tinggi. Semakin kita tahan motornya, motornya itu akan semakin sulit berputarnya, itu arusnya akan semakin tinggi, sampai saat ketika motornya diam, tapi kita tetap ngasih tegangan ke motor, kemudian motor kita tahan sampai diam, itu arusnya paling tinggi yang bekerja di motor. Nah, itu mesti hati-hati juga kalau sudah melebihi kapasitasnya, ya bisa kebakar juga karena gesekan. Jadi motornya berusaha berputar, resistansinya tinggi, arusnya juga tinggi, tegangan tetap dikasih, tapi nggak bisa muter karena tertahan. Nah, itu hati-hati, bisa timbul api dari gesekan. Nah, kemudian ada istilah torsi. Ini nanti kita kenal lagi di yang sistem mekanik. Jadi kalau di motor DC, ini ada gaya rotasi, sehingga motor bisa berputar dengan jarak tertentu dari shaftnya. Putarannya sekian. Nah, ini kita sebut rotasi. Kemudian, dapat gini. Tadi saya menerjemahkannya salah. Di gaya rotasi, misalnya ini ada shaftnya, asnya, kemudian misalnya kita kasih sesuatu yang panjang ke samping, ke sini. Nah, kalau dia semakin panjang, ini akan berpengaruh ke torsi ini. Jadi ketika motor berputar, jarak tertentu dari asnya ini, kalau dikasih beban, masih bisa berputar atau enggak. Jadi kalau dia masih berputar, ini torsinya masih kuat, kita sebut masih kuat biasanya. Tapi kalau nanti pada jarak tertentu, kita kasih beban tertentu, motornya nggak bisa ngangkat beban lagi, nah itu adalah torsi maksimumnya. Ini nanti kita bahas ya lebih lanjut yang motor DC dan sistem mekanik. Nah, untuk torsi di motor DC, semakin kita kasih arus yang banyak ke motor, maka torsinya juga akan semakin besar di shaft atau di as motor ini. Untuk torsi di motor DC, ini besarnya sebanding dengan arus yang bekerja di motor. Kemudian ada juga kalau tadi torsi, tadi kita mengenal kondisi stall. Nah, ini stall ini torsi maksimum. Jadi kalau misalnya kita nyoba nih, di asnya kita kasih benang nilon, kemudian ujungnya kita pasang beban, ini untuk ngetes torsi maksimum dari motornya. Nah, misalnya
beban ini, aduh, bebannya ini seberat 5 oz, kemudian panjang ini benangnya 1 inci. Dia bisa narik beban itu nggak? Bisa berputar atau enggak? Kalau masih bisa narik, kalau misalnya ini setengah inci, dia masih bisa ngangkat beban itu, berarti masih belum maksimum torsinya. Gitu kita panjangkan, misalnya 1 inci, dia udah nggak bisa narik, nah ini torsi maksimumnya. Jadi sama seperti yang saat tadi Tamiya, kalau kita hadapkan ke dinding, nggak bisa maju, berarti motornya kita tahan. Nah ini juga sama, motornya kita tahan dengan beban. Nah kondisi saat dia sudah tidak bisa berputar lagi, ini kita sebut, bisa kita ambil ini torsi maksimum dari motor itu. Kemudian ini ada hubungan antara daya motor. Di daya motor adalah kecepatan dan torsi yang diproduksi oleh as motor. Kalau tidak ada beban di as motor, ini dayanya 0. Nah, tapi satu lagi, kalau motornya kita tahan, dayanya juga 0. Jadi ini, kalau nggak ada beban, di sini kita kasih beban, begitu motornya kita tahan, dayanya 0 lagi. Nah, kenapa 0? Karena dipengaruhi dari motornya nggak bisa. Kalau yang di sini motornya belum diberi apa-apa, belum diberi daya dari luar, dan maaf ya, saya ngaco ini. Tadi ya, saya ulangi lagi. Kalau kita belum ngasih beban ke shaftnya, ke asnya, rotasinya ini akan paling tinggi, jadi berputarnya paling cepat. Kalau putarannya cepat, kan nggak ada beban apa-apa nih. Nah, sementara daya tadi dipengaruhi oleh kecepatan putaran dengan torsi. Nah, torsi itu dipengaruhi dari beban ini. Dari satuan ini, massa dikali jarak. Karena massanya masih 0, bebannya masih 0, di dayanya ini 0. Motor akan berputar dengan bebas. Nah, ada di puncak ini kecepatannya. Kemudian kalau motornya kita tahan, torsinya maksimum. Tapi balik lagi ke sini, torsi maksimum, kecepatan putarannya 0. Ini karena dipengaruhi 0 dari sini, kecepatan putaran, dayanya jadi 0 lagi. Di torsinya maksimum, ini, kecepatan putarannya 0. Jadi di sini. Kalau yang tanpa beban, di sini. Kalau yang kita tahan, ada di sini. Ini daya. Maaf. Dari sini, dari grafik ini torsi dengan kecepatan putaran motor ini berbanding terbalik. Nah ini. Kemudian untuk daya, nah ini di sini saat bebannya 0 dan kecepatan putarannya paling tinggi. Di sini saat kecepatan putarannya kecepatan putarannya 0, bebannya paling tinggi. Di sini saat kecepatannya paling tinggi, bebannya 0. Nah, daya dari motor itu kerjanya seperti ini.
Jadi dia akan maksimum kerjanya justru ketika kecepatan yang diberikan, kecepatan kerjanya itu 50%-nya dari kecepatan maksimumnya. Dan kita perhitungkan juga, nanti kita lihat nih, jadi kalau mau ngetes, kalau tanpa beban, kita lihat kecepatan putarannya berapa maksimumnya. Misalnya ini. Kemudian kalau nggak dikasih beban, kalau dikasih beban, kita tahan, kita lihat torsi maksimumnya berapa. Nah, nanti kita lihat dari grafik ini, untuk daya yang paling bagus untuk motor itu ada di tengah-tengah ini. Jadi saat kecepatannya 50%-nya, nah nanti kita bandingkan dengan grafik yang ini. Kira-kira nanti torsinya ada di sekitar berapa persen yang paling baik untuk motor kita. Nah, kemudian di sini ada pembahasan seberapa cepat motor berputar. Rata-rata untuk motor DC, kecepatan putarannya ini antara 3.000 sampai 9.000 RPM atau 50 sampai 150 putaran per detik. Ya. Kita kalau mau naikin torsi gimana ya? Pakai roda gigi. Oh. Tapi kita juga pengen, jadi selain RPM-nya tinggi, torsinya juga gede gitu. Gimana ya? Ganti motor kalau itu sih. Ya maksudnya nggak akalinnya kalau masih ya. Jadi ya kalau ada kita pengen buat konsekuensi. motor sendiri gitulah. Wah. Lagi gimana kita ingin cepat tapi di saat juga torsinya gede gitu. Ada konsekuensinya sih memang. Ya ini tadi balik ke sini. Tadi balik lagi ke lilitannya itu, saya terus terang nggak pernah buat motor sendiri ya. Tapi kalau udah mau ngutak-ngatik, kita misalnya kita punya kecepatannya udah bagus, yang pingin kita kejar adalah torsinya besar. Itu kita mainkan dengan roda gigi, kita kasih. Perbandingannya mau segimana, tapi konsekuensinya kecepatannya pasti turun kalau udah pasang roda gigi. Kalau untuk ngejar torsi, bisa juga pakai roda gigi, ingin nambah kecepatan, tapi di sini torsinya akan nol, akan makin kecil. Jadi torsi dengan kecepatan ini selalu ini hubungannya. Jadi kalau kita naikkan torsinya, kecepatannya otomatis makin kecil. Kalau kita naikkan kecepatannya, torsinya yang makin kecil. Itu kita nggak bisa ini, ingin kecepatan nambah, torsi nambah, nggak bisa juga. Jadi kalau mau yang optimal, torsinya bagus, kecepatannya bagus, ya pilih yang di tengah-tengah ini. Ya misalnya ini saat kecepatannya 50%, kita lihat torsinya sekitar 50%, 50-60%. Ini nggak bisa dua-duanya. Ya, itu kekurangannya memang untuk motor DC. Kalau motor AC gimana? Sama? Saya terus terang nggak pernah main motor AC ya, karena itu ranahnya sudah ke, kalau di ITENAS,
di elektronika nggak pernah bahas, ranahnya sudah ke teknik energi elektrik, ke apa? Maksudnya Power. torsinya kayak gini. Torsi Torsinya sama kecepatannya sama bagus, berbanding terbalik. sama. Cuma lebih bagus dibandingkan DC. Karena kalau DC ini, nah ini searah kan arusnya. Kalau di motor AC bolak-balik, jadi ada yang bisa dimainkan di situ saat fasanya 0. Oh ya udah Saat kalau gitu fasanya berbeda. kita mainin fasa aja kalau begitu. Kalau motor AC sudah main fasa juga. Main fasa terus apa kita pertahankan di situ kalau bisa. Kalau begitu bagaimana, Bu? Bisa. Makanya industri rata-rata pakainya AC, bukan Jadi DC. kecepatan ada, Kendaraan pun torsi DC. ada, enak. Kendaraan pun AC. Bukan DC yang dipakai. Karena mainin itunya, fasanya juga. Ya jadi kecepatan ada, torsi ada gitu. Dua-duanya kita untung. Tapi ya tetap sih nggak bisa ya hubungan ini juga pasti ada. Cuma karena ada kelebihan di mainin fasa, ada yang bisa dilebihkan di situ dibanding motor DC ini. Oke. Nah, ini tadi hubungannya ini. Ya, balik lagi. Kalau ingin cepat, torsi otomatis kecil. Nah, kalau ingin torsinya besar, kecepatannya pasti rendah. Nah, ini yang nggak bisa diubah di motor DC. Jadi kita bisa menyesuaikan nih aplikasinya. Kalau ingin kecepatannya tinggi, torsinya rendah, kita bisa ngasih untuk aplikasi yang perlu kecepatan tinggi. Tapi kalau untuk mengangkat beban-beban yang berat, misalnya manipulator yang pakai servo, nah ini pasti perlu torsi yang lebih tinggi dan kecepatannya itu bisa diabaikan. Nah, cara ngaturnya ini pakai gear. Jadi ada pertukaran nih antara kecepatan dengan torsi. Dasar dari gear itu dari sini, dari jungkat ya. Ini gaya yang di sini ini sebanding dengan berat dan sebanding dengan massa atau beban dikalikan dengan jarak ke masing-masing. Jadi gaya di M1, orang M1 ini sama dengan M1 dikali jarak L1 yang ada di seberangnya, berarti M2 dikali L2 untuk gayanya. Nah, torsi ini dipengaruhi oleh gaya, tapi gayanya rotasional, gaya rotasi. Di torsi yang ada di putaran ini akan sama dengan gaya yang bekerja di sini dan jarak R ini, radiusnya. Nah, ini nanti pembahasannya lebih lengkap ada di pengenalan dulu untuk ngatur rasio roda gigi. Ini misalnya nih, kita ingin roda 1 yang ini bergerak berputar 3 kali lebih cepat dibanding
roda gigi 2. Jadi kalau roda gigi 2 1 kali putaran roda gigi 1 sudah 1080 derajat putarannya atau 3 kalinya. Nah, ini bisa kita masukkan ke perumusan torsi ini. Sehingga nanti akan kita dapatkan torsi totalnya untuk yang output itu sama dengan 3 kali yang inputnya. Jadi kalau kita lihat hubungannya, yang ini putarannya 1 kali, ini 3 kali, torsi outputnya ini akan 3 kali torsi input, atau torsi sama dengan torsi input dikali R2 per R1. Jadi kalau kita ngasih inputnya di sini, di R1, torsi yang di sini lebih besar, akan 3 kalinya. Tapi kalau kita ngasih inputnya di R2 sini, torsi yang di sini akan 1/3 kalinya. Tapi kecepatannya akan 3 kalinya. Jadi ini tadi kebalikannya. Kalau kita ngasih input di R1, kecepatan di R2 ini 1/3-nya. Tapi torsinya akan 3 kalinya. Kalau kita ngasih inputnya di R2, outputnya di sini kecepatannya 3 kalinya, tapi torsinya 1/3-nya. Jadi kalau Tamiya tadi, kalau kita ingin nambah kecepatan, ada yang nambah lilitan jadi sampai kebakar, ada juga yang mainin di gearnya ini. Jadi kita pasang roda gigi sedemikian rupa, nanti kecepatan Tamiyanya semakin besar. Jadi kita pasang roda gigi yang besarnya dulu, yang nempel ke motor DC-nya. Kemudian kita pasang ke bagian output, ke rodanya, roda giginya lebih kecil rasionya. Kalau misalnya ingin aplikasinya ngangkat beban, kita pasang yang kecil dulu di motor DC-nya, kemudian ke bagian output kita pasang makin besar, sehingga nanti torsinya akan semakin kuat. Nah, ini untuk hubungan torsi dan gear. Tadi sebenarnya sudah dibahas juga, bisa saya skip ya. Jadi hubungan antara torsi dengan kecepatan, kalau kita ngasih roda gigi kecil dulu terus yang besar, atau dari yang besar dulu lalu ke yang kecil. Kesimpulannya, nah sekarang ke sini ke mendesain roda gigi. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi jangan sampai roda giginya terlalu jarang. Kalau terlalu jarang, nanti ada yang nggak terkait, masing-masing giginya jadi lepas, ada yang loncat. Pernah nemu yang gitu nggak? Atau misalnya naik sepeda, ada giginya satu yang patah, cuil, sepedanya jadinya gimana? Nyaman atau enggak? Kenapa Bu sepedanya? Naik sepedanya nyaman atau enggak? Misalnya sepedanya kalau yang pakai pengaturan roda gigi, ada yang cuil nih roda giginya. Enggak nyaman. Nggak nyaman. Kerasanya gimana? Kayak gimana ya kerasanya? Kayak anjlok gitu deh. Oke, anjlok gitu ya. Nah itu. Jadi ini kalau yang
roda giginya jarang, itu ada risiko seperti itu. Anjlok atau kayak terasa anjlok loncat gitu ya. Nah, kemudian kalau roda giginya terlalu rapat, yang terjadi malah bisa jadi roda giginya nggak bisa muter sama sekali. Jadi kalau desain roda gigi, jangan terlalu rapat dan juga jangan jarang. Kalau rapat nggak bisa gerak, kalau jarang jadinya anjlok. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi untuk ngatur giginya kalau bisa proporsional. Jadi kalau kita misalnya ingin radius roda giginya setelahnya 3 kalinya dari yang pertama, bisa kita buat yang pertama, yang kecilnya itu 8 gigi, yang kedua 24, 3 kalinya. Dan nanti kalau misalnya ingin dikalikan lagi, bisa kita pasang 8 gigi, ditempel ke sini, asnya 1, kemudian setelahnya kita tempel dengan yang 24. Jadi gampang buatnya. Atau kalau ingin mengecilkan lagi, membesarkan lagi, gampang juga rasionya. Jangan rasionya yang susah, misalnya di sini 7, di sini 21, kemudian ingin dikecilkan seperempatnya, sulit. Nah, kalau ini kan mudah. Ini 8, dibesarkan 3 kalinya 24, ingin dikecilkan seperempatnya jadi 6. Itu masih mudah. Jadi kalau bisa proporsional. Jangan pakai rasio yang sulit. Bentar ya. Wah, sepertinya tinggal setengah jam lagi. Ntar saya lihat servomotor. Coba lihat ini ya. Ini contoh untuk reduksi gear dari 3 ke 1. Reduksi di sini maksudnya mereduksi kecepatan, tapi meningkatkan torsi. Ini contohnya kalau yang roda gigi pertama punya 8 gigi, ingin dinaikkan torsinya 3 kalinya atau diturunkan kecepatannya sepertiganya. Jadi yang bagian outputnya giginya jumlahnya 3 kalinya, yaitu 24 gigi. Ini kemudian, kalau ini yang contoh yang pemasangan seri. Ini misalnya tadi ini roda yang gigi 8, kemudian 24, lalu kita ingin mengecilkan lagi kecepatannya jadi cuma 1/9-nya. Nah, biasanya kan ada keterbatasan ukuran nih, kalau Tamiya aja deh. Kalau misalnya kita ingin 1/9 kalinya kecepatannya, di sini kita pasang sekecil ini, yang di sini nggak mungkin kita pasang yang ukurannya 9 kalinya. Karena ukuran Tamiya misalnya hanya sebatas ini. Dari tulisan yang ini sampai ini. Nah, ada cara supaya outputnya tetap reduksinya 1/9 kalinya dengan memasang ini, roda giginya seri. Jadi kita bisa pasang roda gigi yang rasionya sama. Nah, ini kita pasang seri di sini, asnya jadi 1 dengan yang di level kedua. Kemudian kita pasang lagi roda gigi yang sama ukurannya ini di sini.
Jadi ini sama-sama di sini sepertiganya, kemudian di sini diturunkan lagi jadi sepertiganya. Di total 1/9 kalinya kecepatannya. Atau misalnya juga kebalikannya, ingin kecepatannya lebih tinggi. Nah, tapi ukuran maksimum Tamiya ya segini ini. Jadi maksimum ukuran roda giginya segini. Nah, kalau ingin 1/9 kalinya, nggak mungkin lagi kita buat roda gigi yang lebih kecil dari ini. Jadi bisa kita buat 1/3 kalinya dulu. Setelah itu diserikan, kita pasang roda gigi yang sama dengan yang ini, yang awal. Kemudian setelah itu kita hubungkan dengan roda gigi yang kecil ini. Tadi saya perhitungkan dulu. 1, 2. Untuk motor servo mau dibahas hari ini atau nanti hari Kamis? Bebas Ibu. Ya menurut Ibu baiknya gimana? Mudah-mudahan cukup ya. Kayaknya yang efektor ini. Oke, efektor nggak bisa. Agak panjang. Ada yang hobi RC nggak? Radio control? RC ini biasanya pakai servo motor ini. Nah, servo motor ini sebenarnya motor DC, tapi dipasang tambahan sehingga gerakannya hanya bisa ke posisi tertentu aja, spesifik. Nah, servo di sini pengertiannya adalah kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, misalnya mengukur posisinya, kemudian mengkompensasikan beban outputnya, beban luar, ketika merespon sinyal kendali yang masuk ke motornya. Nah, untuk servo motor ini hanya bisa gerak ke satu arah. Yang pakai aplikasi yang pakai servo motor ini RC rata-rata. Kalau ada yang hobi radio control Ingin kita 2 arah, servo gimana tuh Bu? 2 arah bisa, tapi ada sinyalnya ada yang beda. Jadi nanti gerak dulu berapa derajat, baru nanti gerak lagi berapa derajat. Jadi nggak bisa sekaligus kayak motor DC murni 360 derajat, itu nggak bisa. Oke. Atau ada yang hobi drone. Selain yang bentuk pesawat rata-rata Belum sudah pernah bikin sih Bu. belum pernah bikin. Atau ada yang punya. Kalau ada yang pernah atau pernah hobi ini, bukan Tamiya lagi tapi hobinya RC, ini pakai servo. Servo motor ini sebenarnya motor DC, tapi ditambahkan reduksi gear, jadi torsinya kuat, lebih kuat dibanding motor DC murni. Kemudian ada sensor posisi di shaftnya, di asnya. Kemudian ada sistem yang bisa ngasih tahu motor kalau dia sudah berputar sekian derajat. Nah, ini ada pembatasnya, keterbatasannya. Motor DC biasanya dibatasi hanya sampai
180 derajat secara umum. Jadi kalau kita ingin menggerakkan 360 derajat, ya harus 2 kali ngasih inputnya. Kalau ingin balik, ini bolak-balik bisa, tapi hanya 0, 180, balik lagi ke 0. Nggak bisa 0 sampai 360, terus balik lagi, nggak. Jadi, kalau mau 360, 0, 180, 180 ke 360. Ini motor servo otomatis ini sebenarnya aplikasi langsung dari closed loop control. Jadi ada yang kita berikan ke input, ada input yang kita berikan ke sistem motor servo ini. Posisinya inginnya segimana sih? Apakah di 0, apakah cuma 45 derajat, apakah 90 derajat, atau full 180 derajat. Kemudian diberikan ke motor DC sinyalnya, tapi di sini ada reduksi gear dan ada sensor posisi yang tugasnya ngukur, ngasih tahu ke feedback ini benar nggak sih posisinya. Misalnya tadi yang diinginkan 45 derajat, benar nggak 45 derajat? Nah, itu yang menjaga motor servo gerakannya akurat. Kalau ada error, ya tentu saja nanti dibandingkan, dihitung, dikurangi errornya, diberikan ke motor DC ini lagi, di-feedbackkan lagi. Seperti itu terus. Nah, untuk mengendalikannya, secara umum sih namanya pulse width modulation, sama seperti motor DC. Jadi, motor DC itu bisa dikendalikan dengan on-off, kemudian PWM, pulse width modulation, atau PID. Nah, sebenarnya PID juga nanti bisa digabungkan dengan PWM atau bisa dengan on-off. Nah, kalau yang secara umum, yang PWM di motor DC, itu kita ngasih tegangan. Jadi tegangan, misalnya maksimum motor DC 12 volt. Misalnya ini fullnya, pulsa penuhnya dari 1 periode 1 detik misalnya, 0 sampai 1 detik. Nah, kalau ingin kecepatannya kita kurangi untuk motor DC-nya, kita kasih setengahnya, 50%-nya. Atau di sini misalnya 70%-nya, jadi hanya 70% kecepatannya. Ini nanti yang akan diberikan ke motor itu sebenarnya rata-rata, tegangan rata-rata, jadi bukan full ini, tapi 70% ini nanti akan didistribusikan dalam 1 detik, jadinya hanya ketinggiannya 70%-nya aja. Nah, kalau ingin kecepatannya dikurangi lagi, pulsa yang kita kasih, itu kita pendekkan lagi waktunya. Jadi kita ngatur-ngatur kecepatan motor DC dari ngatur-ngatur lebar pulsanya. Nah, di motor servo, ini istilahnya sama, pulse width modulation juga. Cuma sebenarnya kalau di motor servo itu aslinya namanya pulse position modulation. Cuma di sini cara kerjanya agak mirip dengan PWM. Jadi kita ngasih lebar pulsanya segimana. Nanti kalau misalnya lebar pulsanya penuh seperti ini, berarti putaran motor servonya full, 180 derajat. Kalau dikurangi, misalnya setengahnya, jadi hanya 90 derajat. Nah, lebar pulsanya untuk motor servo ini harus seakurat mungkin. Kalau nggak akurat, nanti ada seperti tadi yang anjlok tadi. Jadi ada
kayak loncat atau anjlok karena melebihi limit mekanisnya untuk motor servonya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk yang PWM dengan PPM. Ini saya kayaknya harus nambah juga yang PPM karena nggak ada di slide yang tambahan. PWM kalau mau nyoba-nyoba juga tanpa motor sebenarnya bisa juga dipakai untuk ngatur terang gelapnya LED. Kemudian sinyalnya itu biasanya kita ngasihnya seperti digital 1 dengan 0 anytime, kapanpun. Yang kita ubah adalah proporsi dari sinyalnya. Nanti kita lihat. Yang pernah main motor DC, ada yang pernah pakai ini nggak, PWM? Bisa ada di Arduino langsung. Saya bahkan Bu nggak pernah dengar PWM sampai semester lalu. Oke, sekarang kenal dulu aja ya istilah ini, karena nanti Udah tahu saya PWM semester lalu saya belajar di dasar telekomunikasi. Oh iya, dasar telekomunikasi ya. Ada apa aja ya dasar telekomunikasi? Modulationnya, pulsa, amplituda, frekuensi, fasa. Terus kalau yang digitalnya pulsa juga sih, pulsa tapi amplituda, frekuensi gitu. Ada PWM itu dibagi lagi, ada pulse width, pulse position sama pulse apalah. Satu lagi saya lupa. Kalau di servo dan motor DC kepake width dengan position. Jadi kalau width lebar kecilnya pulsa itu untuk ngatur kecepatan motor DC. Kalau position untuk ngatur posisi motor servo. Oke, yang lain ya, jadi selain di telekomunikasi ini sebenarnya bisa juga dipakai di mekatronika, di motor DC. Jadi nggak dulu awal-awal belajar komunikasi juga sama ya pas dasar telekomunikasi. Kalau saya masuk LK ini untuk apa ya bahas ini? Tapi sebenarnya terpakai juga prinsip kerjanya. Lalu dulu ada komunikasi satu arah dengan bolak-balik di elektronika kepake atau enggak, karena saya elektronika ternyata terpakai juga memang prinsip kerjanya, karena kalau sudah masuk ke pengendalian komunikasinya ya bisa searah, master ke slave aja misalnya, atau bisa juga dari master ke slave, slave harus ngasih tahu lagi ke masternya, itu kepake juga prinsipnya. Oke, nah ini untuk kecepatan motor. Kalau hybrid pernah tahu? Hybrid? Ya, untuk motor DC. Enggak Bu. Belum pernah dengar, sekarang pertama kali. Oke. Berarti itu PR ya, nanti saya tambahkan di slide-nya yang setelah yang motor DC khusus. PPM mungkin ada yang lupa, nanti saya tambahkan. Lalu hybrid, nanti saya tambahkan juga. Jadi ada, biasanya sekarang sih sudah ada IC-nya. Tapi kalau ada yang, nah saya pernah kejadian mahasiswa bimbingan saya tahun 2019 ya. Ya, 2019 awal, 18 akhir, saya baru pulang sekolah, kebetulan ada hibah
rangka robot, tapi sudah dilengkapi motor DC. Tadinya mahasiswa saya mau pakai itu daripada nyari base robot lagi, pesan lagi, lama lagi kan. Ini nyoba mau pakai itu dan kuat. Pakai untuk ngatur motor DC-nya, pakai IC hybrid yang biasa, N293 atau ganti satu lagi saya lupa tipenya. Itu masih nggak kuat ngerakin motornya. Akhirnya dicoba ngasih arus dari kecil sampai berapa sih yang bisa menggerakkan motor itu. Ternyata 7 ampere. Ya jelas aja nggak akan kuat IC yang ada di pasaran. Kemudian ya tadinya kalau misalnya memang konsentrasinya ke hanya motor sih, ya saya izinkan untuk ngutak-ngatik ya. Tapi karena waktu itu kita diburu juga karena ikut program kreativitas mahasiswa, anaknya diburu oleh tenggat waktu dari Dikti, akhirnya pesan rangka robot dari luar dengan motor DC yang arusnya lebih kecil. Tapi kalau misalnya tetap pakai rangka robot itu, mau nggak mau harus bikin sendiri. Jadi nanti saya kenalkan, atau mau googling dulu silakan. Jadi ada satu motor itu bisa dikendalikan arahnya dan kecepatannya pakai konfigurasi dioda dan transistor bentuknya seperti huruf H. Jadi motornya ada di tengah-tengah, dioda transistornya ada di pinggir-pinggir, di kaki-kaki huruf H-nya. Nanti itu yang ngatur arah arusnya lewat mana, kemudian tegangannya seberapa besar. Nanti PR saya nambahin itu. Balik lagi ke sini, satu lagi ya. Mengenalkan dulu sedikit untuk ngatur servo motor posisinya. Ini servo motor rata-rata pulsanya itu akan diupdate setiap 20 milidetik. Nah, rentang waktu kerjanya. Kemudian pulsanya kalau kita berikan antara 1 sampai 2 milidetik atau sama dengan 5-10% dari duty cycle dari satu pulsa penuhnya atau satu gelombang penuh 50 Hz. Jadi rata-rata servo yang hobi, yang untuk robot misalnya, kalau kita ngasih pulsa di 1,5 milisecond, ini posisi servonya akan bergerak ke 90 derajat. Kalau kita ngasih 1 milisecond, ini akan di 0 posisinya. Kalau 2 mili di 180 derajat. Nah, kalau ingin penuh, nah ini berarti kita harus update pulsanya. Kemudian kalau ingin 45 derajat, nah ini harus kita lihat lagi datasheet dari servonya untuk ngatur bisa nggak 40 derajat atau bisa nggak hanya 10 derajat. Perlunya ada di posisi berapa detik, berapa milisecond. Itu nanti kita lihat di yang pulse position modulation. Untuk minggu depan, hari Kamis, tinggal 6 lagi. Ini saya bahas ini, efektor. Ini akan kita kenal degree of freedom. Kemudian penggunaannya, locomotion, akan
masalah stabilan dari pergerakan, kemudian contohnya yang paling mudah ditemukan ini di robot karena paling terlihat ya. Jadi, tapi sebenarnya sistem mekatronika yang umum juga bisa pakai, tidak hanya robot. Kemudian bentuk roda, kaki, lalu manipulasi. Ini yang sudah masuk ke industri atau ke robot untuk keperluan operasi. Ini nanti kita akan lebih mengenal join ini dengan link yang tadi saya sebutkan. Kemudian bentuk-bentuk join seperti apa saja, penamaannya, kemudian nanti ada perhitungan ini, cara menghitung kinematik. Jadi kalau ingin posisi seperti apa, kalau kecepatan seperti apa. Di sini kalau yang forward, nanti akan kita lihat, kita ingin tahu posisi terakhir apa kalau kita kasih input derajatnya sekian, atau kebalikannya, kalau kita sudah tahu posisi akhirnya inginnya segini, tangannya, berapa derajat harus kita kasih ke setiap joinnya, perhitungannya. Nanti kita bahas minggu depan, mudah-mudahan dulu. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Ini maaf ya, hari ini saya bawainnya kurang enak dan batuk-batuk lagi. Jangan sampai sakit lagi Bu, nanti nyari penggantinya rada susah. Iya, kecapean nih kayaknya saya batuk-batuk. Ya mumpung besok hari libur ya Ibu istirahat kalau begitu hari ini. Ya, makasih banyak Renner. Oke, kalau nggak ada apa-apa, ya sampai sini dulu. Terima kasih ya sudah hadir. Ini kalau yang nggak bisa hadir, mungkin saya inikan saja, karena pengganti biasanya kebijakan ITENAS itu hadir semua. Nanti saya cek semua. Ya, nanti hari Kamis kita bahas yang sisanya, dan hari Sabtu depan kita masuk ke detailnya motor DC. Lalu minggu terakhir kita bahas sistem mekanik. Jadi lebih spesifik lagi, lebih detail lagi cara ngitung roda gigi, desainnya. Kemudian ingat-ingat lagi fisika, mekanik yang diperlukan untuk mekatronika seperti apa. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan selamat istirahat juga. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya tutup ya.